Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di talk show program Study Islam, yang mana kita sendiri akan membahas tentang retorika, tantangan dan peluang penyiaran Islam. Dengan saya sendiri, moderatornya Aufa Zakia Adnin. Saya didampingi oleh dua rekan narasumber saya. Yang pertama, hai, saya Aulia Rahmawati. Dan ada narasumber kedua, saya Arinda Dewi Nabila Zen. Kita di sini akan bersama-sama menguak tuntas tentang gaya retorika, tantangan dan peluang pendidikan penyiaran Islam. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber 1 dan narasumber 2. Pertanyaan pertama, apa sih retorika itu, yang akan dijawab oleh narasumber 2. Baik, akan saya jawab pertanyaannya. Retorika berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik yang artinya ilmu bicara. Dalam perkembangannya, retorika disebut sebagai seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Tradisi retorika memberi perhatian pada aspek proses pembuatan pesan atau simbol. Nah, itu adalah pengertian dari retorika, dan saya akan menyanyikan beberapa pertanyaan lagi. Berikut pertanyaan nomor 2, yaitu apa sih gaya retorika sendiri? Tadi kan apa pengertian retorika. Nah, sekarang gaya retorikanya. Jadi apa gaya retorika itu, narasumber 1? Oke, saya akan menjawab. Gaya atau yang akrabnya disebut sebagai istilah style, yang merupakan penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide dalam cara tertentu. Gaya dianggap penting untuk menunjang keberhasilan dalam menyampaikan pesan. Jadi, gaya retorika tersebut bisa diartikan sebagai pemakaian bahasa sebagai seni, baik lisan maupun tulisan, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik, gitu Mbak Aufa. Iya, kita akan lanjut di pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh narasumber 2. Jadi pertanyaannya, apa tantangan pendidikan komunikasi penyiaran Islam sendiri, narasumber 2? Oke, saya jawab. Penyiaran Islam merupakan bagian dari dakwah. Dalam arti luas adalah menegakkan ajaran agama Islam kepada manusia. Sebagai ajaran tersebut mampu mendorong suatu perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka tantangan dakwah di era milenial ini, penceramah harus menggunakan bahasa agama yang sesuai dengan generasi milenial, tapi tidak melanggar norma. Yang kedua, menggunakan referensi yang valid. Yang ketiga, menggunakan dalil agama yang sahih. Yang keempat, tidak boleh ada kesalahan. Yang kelima, menguasai sumber rujukan yang komprehensif, karena milenial suka mengecek referensi. Yang keenam, konsisten akan perkataan dan perbuatan. Dan yang terakhir, menguasai aplikasi cek fakta. Baik, sudah 3 pertanyaan yang kita keluarkan, dan ini adalah pertanyaannya, maksudnya pertanyaan terakhir yang akan kita bahas di talk show kali ini, yang akan dijawab oleh narasumber 1. Pertanyaannya adalah apa sih peluang pendidikan penyiaran Islam sendiri? Oke, baik. Untuk penyiaran Islam itu kan merupakan bagian dari dakwah ya. Iya. Maka peluang dakwah di era milenial keterbukaan informasi ini dapat menjadikan segala hal dapat diakses oleh semua generasi, meningkatkan status sosial, dan dakwah itu sejatinya tidak hanya menyampaikan dalil dan nasihat-nasihat agama saja, karena di setiap aktivitas yang dijalankan untuk keberlangsungan dakwah itu insya Allah dicatat sebagai amal dakwah, gitu Mbak Aufa. Oh, seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa retorika sendiri sangat berhubungan langsung dengan adanya peluang dakwah, karena peluang dakwah itu membuat kita dapat berdakwah di mana saja, yang mana itu sangat berhubungan dengan retorika dakwah, teman-teman. Sudah tuntas pembahasan kita kali ini di talk show program Study Islam yang membahas tentang retorika, tantangan dan peluang pendidikan komunikasi penyiaran Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.